Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saudara Jepara, Jepara terkenal dengan kota yang indah, kota yang bersih, kota yang damai, rukun sejahtera. Gemah ripah lojinawi, toto tentrem karto raharjo. Itu adalah harapan dan cita-cita kita bersama yang selalu bertujuan untuk menuju Jepara lebih harmonis. Kami sengaja membuat tema tentang sinergitas pemerintah dengan masyarakat untuk memberikan edukasi tentang vaksin COVID-19 kepada masyarakat di Kabupaten Jepara. Kota yang bersih, kota yang indah, dan kota yang sehat adalah Jepara. Jepara memiliki pemimpin yang keren dan luar biasa, di mana selalu memberikan pedoman, contoh yang baik untuk kita semua, termasuk juga tentang edukasi vaksin COVID-19. Siapa lagi kalau bukan Bupati Jepara? Beliau adalah Bapak Haji Dian Kristiandi SOS. Mari ikuti wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, kami dari tim Radio Erlisa FM Jepara sudah diperkenankan untuk sowan Bapak selaku Bupati Jepara dalam rangka kami melakukan wawancara terkait dengan acara yang kami gelar di Radio Erlisa FM, yaitu Harmoni, Harapan, Motivasi, dan Seni. Untuk edisi bulan Maret 2021 ini kami membawakan tema tentang sinergitas antara pemerintah bersama masyarakat tentang edukasi vaksin COVID-19 di Kabupaten Jepara, agar masyarakat ini bisa menerima dengan mengerti juga memahami betapa benar-benar vaksin COVID ini memang harus sukses untuk Kabupaten Jepara. Silakan Pak. Di Jepara ini saya kira hampir sama dengan beberapa kabupaten kota seluruh Indonesia gitu ya. Vaksin ini menjadi program nasional yang tentu pertama kali pada saat program ini diluncurkan, jajaran Forkopimda menjadi target yang pertama untuk divaksin. Jadi saya terima kasih pada jajaran Forkopimda yang semuanya alhamdulillah sudah, walaupun ada beberapa kemarin yang sempat juga terkena, dan sesuai dengan jenjang waktu yang ditentukan oleh kesehatan ini kemudian sudah dilakukan vaksinasi. Vaksinasi yang pertama dilakukan Forkopimda dan yang seterusnya dilakukan oleh jajaran tenaga kesehatan. Kemudian seterusnya bagi jajaran pelayanan umum, contohnya mungkin adalah kawan-kawan ASN dan dinas-dinas instansi yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Kemudian lansia ini menjadi target yang nantinya juga diharapkan para lansia ini punya satu imunitas yang cukup kuat dalam rangka bersama-sama melakukan perlawanan terhadap COVID-19. Setelahnya baru kemudian secara umum masyarakat di Kabupaten Jepara khususnya. Nah, untuk ini Bapak Ibu, saya berpesan nih, jangan pernah takut dan berpikir negatif terkait dengan vaksinasi. Justru vaksin ini membuat imun kita semakin kuat dan tidak ada efek samping kok buat kita yang sedang menjalani vaksin. Contohnya saya, 2 kali sudah dilakukan vaksinasi dan tetap sehat-sehat saja. Pada saat dilakukan vaksin juga tidak ada terasa apa-apa. Memang kemudian ada beberapa indikator-indikator di setiap orang itu berbeda.
mungkin ada dirasakan pusing, ada bahkan yang bawaannya itu kepingin makan, ada yang juga bawaannya kepingin tidur, tapi itu tidak ada masalah. Jadi Bapak Ibu, saya berpesan, ayo program vaksinasi ini kita sukseskan. Dengan begitu insya Allah Jepara akan kembali bangkit dengan seluruh warga masyarakatnya sehat terlepas dari COVID, dan kita perekonomian akan kembali, kita lakukan pemulihan-pemulihan demi satu tujuan, Jepara menjadi sejahtera. Kira-kira harusnya bagaimana Pak buat kita semua, terutama ini Bapak Bupati, memberikan edukasi tentang penggunaan media sosial, santun dalam bermedia, supaya masyarakat Jepara ini tidak tergelincir kepada informasi-informasi yang tidak jelas, informasi yang salah, hoax yang benar-benar itu menjerumuskan kita. Silahkan Pak. Untuk masyarakat, saya berpesan, ketika ada informasi yang itu dirasa belum diyakini untuk dirinya, jangan kemudian mempercayai secara langsung yang ada di media-media sosial. Ketika kita menemui sebuah keraguan, maka langkah yang pertama adalah melakukan klarifikasi. Tanyakan itu kepada petugas-petugas yang ada, sehingga kita akan menambahkan satu pemikiran, pengetahuan, kemantapan untuk mendukung program vaksinasi khususnya di Kabupaten Jepara ini. Baik Pak, untuk pertanyaan yang berikutnya ini Pak, tentang saya lihat ini dari kami pribadi, melihat dari sosok Bupati Jepara Bapak Haji Dian Kristiandi ini, bila kita amati begitu segar, begitu fresh, dan atletis, juga begitu bersemangat dalam melakukan kegiatan dan juga aktivitas Bapak sehari-hari. Kira-kira kami semua juga inginlah setidaknya meniru semangat dari Bapak ini dengan selalu menjaga imun tubuh agar tetap sehat, tetap stabil, bahkan bisa naik lebih sehat lagi dari yang kemarin. Seperti apa sih Pak kira-kira rahasia untuk selalu menjaga imun tubuh kita biar tetap semangat seperti Bapak ini? Silakan Pak. Yang pertama, jaga hati, gitu ya. Jangan pernah menebarkan energi negatif. Jangan pernah melakukan prasangka buruk terhadap orang lain. Nah, itulah saya kira secara rohani kita terpenuhi, dan jaga terus kesehatan secara fisik. Makan teratur dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ya, tentu kita tambahi dengan buah. Buah tidak harus mahal ya. Buah tidak harus mahal. Apapun yang ada di kita, yang penting itu bersih, dan kita tahu sama-sama buah ini sehat, maka kita harus konsumsi itu. Asupan gizinya terpenuhi, jiwanya terpenuhi, insya Allah kita akan senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Andi, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami diperbolehkan wawancara bersama Bapak. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk semua, terutama masyarakat Jepara. Sekali lagi kami terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dinda Kirana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, saudara Jepara, kesehatan tentunya sangat penting buat tubuh kita. Untuk apa kita diberikan harta melimpah, tetapi tubuh kita tidak sehat? Nah, disinilah betapa pentingnya kita selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga kesehatan. Pendar Harmoni, pentas daring harapan motivasi dan seni, edisi di bulan Maret 2021, kami membawakan tema tentang sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat terkait permasalahan edukasi vaksin COVID-19 di Kabupaten Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Aris Triyunarko. Waalaikumsalam Bu, warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tema yang kami angkat tersebut, Pak Aris, mohon Pak Aris berkenan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama yang ada di Kabupaten Jepara, untuk terus sadar diri bahwa pentingnya vaksin COVID-19 ini benar-benar sangat berguna bagi kita semua. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa terkait adanya program pemerintah yaitu vaksinasi terkait dengan adanya virus COVID-19, saya selaku Kapolres Jepara mendukung program vaksinasi tersebut karena program vaksinasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 sehingga masyarakat yang sudah divaksin mempunyai kekebalan atau imunitas sehingga apabila terkena virus COVID-19 untuk imunnya meningkat sehingga tidak berpengaruh kepada kesehatan. Saya selaku Kapolres bekerja sama dalam hal ini dengan Forkompinda yaitu Bapak Bupati, kemudian Pak Dandim, kemudian dengan Kajari maupun unsur-unsur terkait bahwa terkait vaksinasi ini harus kita dukung bersama. Bahkan di lingkungan kerja kita yaitu di Kepolisian Resort Jepara, kami wajibkan seluruh anggota untuk dilaksanakan vaksinasi. Apalagi untuk anggota Polri ini sebagai pelayan publik sehingga sangat rentan terkena atau tertular virus COVID-19. Dan untuk selanjutnya Pak, ini terkait dengan anggapan masyarakat di daerah-daerah terpencil yang cenderung itu jauh dari jangkauan Android, yang mereka notabene tidak bisa mengikuti perkembangan tentang pentingnya vaksin COVID-19, terutama masyarakat di daerah-daerah terpencil ini Pak. Terkait dengan adanya vaksinasi ini, kami dari kepolisian sudah memerintahkan kepada Babin Kaptipmas, karena Babin Kaptipmas ini merupakan garda terdepan dari kepolisian yang berada di desa, untuk selalu menyiarkan atau memberitahukan kepada masyarakat bahwa vaksinasi ini penting, karena dengan vaksinasi ini kita dapat mendapatkan imunitas. Dan terkait vaksinasi ini tidak berbahaya karena banyak anggota Polres yang sudah dilaksanakan vaksinasi tidak ada pengaruh setelah dilaksanakan vaksinasi, sehingga vaksinasi ini aman dan bermanfaat bagi tubuh kita gitu. Jadi kita selaku Kapolres sudah memerintahkan dari jajaran Kapolsek sampai ke bawah terkait vaksinasi ini, kita beritahukan kepada masyarakat sampai yang level terendah yaitu di RT RW, supaya jangan percaya berita hoax, berita yang tidak benar terkait vaksinasi ini. Intinya vaksinasi ini aman dan wajib kita ikuti. Dengan banyaknya masyarakat yang divaksin, ya insya Allah pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir, khususnya di wilayah
Jepara, umumnya di wilayah Indonesia. Baik Pak, ini untuk selanjutnya Pak tentang penggunaan media sosial, santun bermedia seperti yang tadi Pak Aris sampaikan bahwa kita memang harus memilah-milah dalam menggunakan media sosial, terutama berita-berita hoax yang terjadi ini semakin marak, semakin merajalela. Mohon Bapak Aris untuk berkenan memberikan edukasi juga tentang santun bermedia. Masyarakat Jepara ini harus bagaimana yang dilakukan? Silakan Pak. Terkait penggunaan medsos, ya kita harus bijak, jadi ya kita harus saring sebelum sharing, karena banyak berita-berita yang belum tentu kebenarannya, sehingga kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial, sehingga apabila kita belum tahu kebenarannya ya jangan di-share ke orang lain kan gitu, karena kita tidak tahu apakah berita tersebut benar atau tidak. Jadi intinya kita harus bijak dalam bermedia sosial, kita harus saring sebelum sharing ke orang lain. Saring sebelum sharing. Terima kasih Pak. Untuk yang terakhir Pak, kami dari kru Radio Erlisa FM Jepara, juga tim pemberitaan Radio Erlisa FM Jepara butuh sekali support dan juga motivasi dari Bapak selaku Kapolres Jepara, juga masyarakat di Kabupaten Jepara tentang pentingnya vaksin COVID-19. Mohon diberikan himbauan dan juga harapan untuk langkah selanjutnya buat masyarakat di Kabupaten Jepara. Harapan dan pesan-pesan untuk kami. Silakan Pak. Jadi pesan-pesan saya kepada masyarakat Kabupaten Jepara, ya untuk mencegah penyebaran COVID-19, selain kita harus dukung program vaksinasi, kita harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, kemudian tidak berkerumun. Kalau kita disiplin dalam melaksanakan prokes, insya Allah virus COVID-19 ini tidak menjangkit kepada diri kita. Untuk Erlisa, semoga semakin sukses dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Jepara, terutama hal-hal yang positif. Terima kasih sekali Bapak Aris, dan semoga program dari pemerintah tentang vaksin COVID-19 ini berhasil dan akhirnya COVID-19 ini hilang dari Kabupaten Jepara dan dari muka bumi sehingga kita bisa menjadi normal kembali. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saudara Jepara, kita berhak bahagia. Kita berhak untuk selalu tersenyum di tengah-tengah derita pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan juga di Jepara. Untuk itu selalu jaga kesehatan, naikkan terus imun tubuh kita. Harapan, motivasi, dan seni, harmoni. Di sini seni adalah keindahan, juga berfungsi untuk menaikkan imun tubuh kita. Nah, pemirsa, marilah kita saksikan bersama lantunan suara indah dari beliau dan Dimnol 719 Jepara, Bapak Tri Yudi Herlambang. Selamat menyaksikan. Kudu piye maneh anggonku bukteke tresno iki tulus ra mung dolanan wis tak perjuangke nanti bingung kudu piye pengen ku mong siji nyenengke atimu. Apa kurang percaya, apa kurang bukti, kabeh wis tak lakoni kudune kowe ngerteni gedhe rasa tresno iki tulus kanggo sliramu ya mung ana
tresnaku mung kanggo kowe. Kudu piye maneh anggonku bukteke tresno iki tulus ra mung butulanan. Wes tak perjuangke nganti bingung kudu piye, pengen ku mung siji nyenengke hatimu. Apa kurang percaya, apa kurang bukti, kabeh wis tak lakoni kutune kowe ngerteni. Gedhe rasa tresno iki tulus kanggo sliramu, ya mung ngono kowe ning atiku. Nanging lara yen rasa sayangku mbok sia-sia, wani sumpah tresnaku mung kanggo kowe. Tresno iki tulus kanggo sliramu, ya mung ngono kowe ning atiku. Nanging lara yen rasa sayangku mbok sia-sia, wani sumpah tresnaku mung kanggo kowe. Tresno iki tulus kanggo sliramu, ya mung ngono kowe ning atiku. Nanging lara yen rasa sayangku mbok sia-sia, wani sumpah tresnaku mung kanggo kowe. Wani sumpah tresnaku mung kanggo kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Triyudi Herlamban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami dari Radio Erlisa FM Jepara sudah diberikan waktu terkait tentang acara yang kami selenggarakan, yaitu acara Harmoni, Harapan Motivasi dan Seni. Untuk di edisi bulan Maret ini kami membawakan tema tentang sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat tentang edukasi vaksin COVID-19, Pak. Dan wawancara kami bersama Forkopimda, dan ini salah satunya juga bersama Bapak Dandin. Dan sekali lagi kami terima kasih. Untuk selanjutnya Pak, terkait dengan vaksin COVID-19 ini di masyarakat Kabupaten Jepara, banyak sekali yang beranggapan untuk masyarakat awam ini bahwa vaksin ini tidak menyembuhkan, tetapi justru malah membuat semakin sakit. Dan terkait dengan pendapat-pendapat seperti ini, sekiranya dari Bapak berkenan untuk memberikan edukasi agar masyarakat ini semakin percaya akan pentingnya vaksin COVID-19 sehingga COVID ini bisa hilang dari muka bumi ini, Pak. Silahkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik Mbak Dinda, tadi sudah kita laksanakan beberapa kegiatan termasuk kaitannya dengan kerjasama di Forkopimda, dan kegiatan itu sudah bersinergi dengan stakeholder terkait baik kepolisian, Pemda,
dan yang lainnya. Sebenarnya vaksin itu bagus karena vaksin itu kan sebenarnya virus yang dilemahkan, dimasukkan ke tubuh supaya memiliki kekebalan. Jadi sudah banyak yang divaksin, bukan hanya beberapa tapi sudah hampir semua, termasuk Bapak Presiden kita juga divaksin dan beliau sehat-sehat saja. Terus kemudian yang divaksin ini dia akan memiliki kekebalan apabila ada virus masuk gitu. Terus kemudian di wilayah Jepara sendiri tahap pertama kemarin sudah dilaksanakan vaksin sebanyak 4.420, peruntukannya untuk tenaga kesehatan 4.410, terus kemudian untuk 10-nya ke Forkopimda. Terus kemudian yang di tahap kedua ini juga sudah dilaksanakan vaksin itu sejumlah 4.320. Itu peruntukannya untuk pejabat publik. Terus kemudian nanti sesuai dengan arahan pimpinan, ya mungkin belum semuanya tenaga kesehatan divaksin karena ada sesuatu hal, kemungkinan ada komorbid dan sebagainya, ya sehingga belum semuanya yang bisa divaksin. Tapi arahan dari pimpinan, vaksin yang pertama ini kan ada masa expire-nya. Kalau expire 6 bulan dari awal pengadaan, artinya bulan Juni itu sudah expire. Jadi sebelum bulan 6 sebaiknya vaksin yang gelombang pertama itu dihabiskan. Kira-kira itu. Terus kemudian nanti ke depannya yang perlu mendapatkan vaksin itu lansia, karena lansia itu rentan terhadap COVID. Ini sudah mulai diagendakan untuk lansia. Kemarin juga kami sudah koordinasi dengan Polres untuk mendata beberapa orang yang lansia, terutama yang pensiunan 60 ke atas lah, itu yang 60 ke atas itu sudah didata, yang kira-kira berikutnya akan mendapatkan vaksin. Karena kalau anak-anak selama ini belum ada kasus yang ditemukan untuk anak-anak yang terkena COVID ini berdampak buruk begitu. Baik Pak, terima kasih. Dan selanjutnya masih berkaitan dengan vaksin COVID-19, tentang anggapan dari masyarakat bahwa vaksin COVID-19 ini ada pro dan kontra. Anggapan-anggapan seperti ini Pak, mohon untuk memberikan pengertian kepada masyarakat agar kami masyarakat awam, masyarakat Kabupaten Jepara semakin sadar, semakin mengerti akan pentingnya vaksin COVID-19. Silahkan Pak. Ya, saya tekankan kepada seluruh masyarakat Jepara, tolong protokol kesehatan tetap dijaga, terutama 4M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, itu tetap dijaga supaya kita itu terhindar dari COVID. Karena penularannya ini kan dia bisa lewat tangan masuk ke mulut. Nah, ini kadang tangan kita ini yang susah dikendalikan, makanya ya sebisa mungkin setiap kegiatan melaksanakan cuci tangan gitu kan. Karena tidak harus dengan hand sanitizer, cukup sabun saja juga ya. Itu tangan bersih, insya Allah terhindar dari penyakit, dari COVID. Dan tidak perlu takut-takut juga. Selama ini kalau tingkat ketakutannya tinggi, itu justru akan memperlambat imun tubuh. Jadi melawan penyakitnya itu malah justru akan lebih lambat gitu. Daya tahan tubuhnya akan lebih lemah. Jadi mungkin dibuat bahagia. Ya, saya punya semboyan, sing penting bahagia. Nah, gitu. Terima kasih Pak, semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Jepara, untuk kami Radio Erlisa dan juga untuk semua. Sekali lagi kami mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayu Agung.
Waalaikumsalam, Mbak. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kru Early Saya FM Jepara, saya Dinda Kirana. Saat ini saya mau melakukan wawancara bersama Ibu terkait dengan acara yang kami laksanakan, yaitu Harmoni, Harapan Motivasi dan Seni. Untuk edisi bulan Maret 2021, kami membawakan tema tentang sinergitas antara pemerintah bersama masyarakat terkait edukasi vaksin COVID-19 di Kabupaten Jepara, Ibu. Agar masyarakat Jepara ini semakin mengerti dan memahami betapa pentingnya edukasi vaksin COVID-19 ini untuk masyarakat Jepara agar COVID-19 ini bisa lenyap dari muka bumi. Silahkan Ibu. Sebenarnya vaksinasi ini kan salah satu upaya kita ya. Upaya kita untuk membekali diri kita dengan imun. Karena kan untuk mencegah virus-virus itu berkembang berkembang di dalam tubuh kita, itu imun kita kan mesti bagus. Nah, vaksin tadi itu virus yang sudah dilemahkan. Kalau virus yang dilemahkan dimasukkan ke dalam tubuh kita yang sehat, itu untuk membantu tubuh kita terbentuknya imun. Jadi kalau ada serangan dari imun penyakit yang bersangkutan, termasuk ini penyakit COVID-19 ini, tubuh kita tuh sudah kuat. Saya sendiri sudah divaksin dan saya sama sekali tidak merasakan apapun juga. Jadi kalau ada orang bilang yang bilang lemas, sakit tangan, pegel linu, ada yang bilang kelaparan, itu saya nggak ada sama sekali gejala apapun juga, sama sekali tidak ada. Vaksin yang kedua pun juga saya juga nggak apa-apa. Nah, waktu itu saya kan harus sudah dapat SK ya, pindah ke Jepara sini. Saya harus lapor ke Semarang kan dari Makassar ke Semarang kan butuh waktu ya. Nah, saya di hari Rabu itu saya memang sudah sudah izin, saya harus ke Jakarta. Saya bisa melakukan perjalanan juga dari Pinrang sampai ke Makassar, bukan 3 jam. 3 jam perjalanan, saya nggak merasakan apa-apa juga. Terus kemudian saya terbang. Kan kalau orang sakit ya pilek aja kan mau terbang tuh kan pusing kepala, itu saya nggak ada apa-apa. Jadi kalau ada yang menakut-nakuti itu jangan percaya. Justru dengan divaksin itu kita mendapatkan imun tanpa harus sakit-sakit, tanpa harus merasakan sakit. Karena memang orang yang sudah sakit COVID itu dia juga dapat imun, tapi kan sakit dulu, ya kan? Jadi kenapa takut divaksin, ya kan? Semestinya ya berharap semoga ya kan cepat divaksin, nah seperti itu. Jadi jangan percaya kalau ada yang mengatakan bahwa vaksin nanti bisa berakibat, nggak usah percaya. Karena saya sendiri merasakan saya nggak apa-apa. Berita-berita yang tersebar di media sosial, informasi hoax dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatakan kalau vaksin COVID-19 ini berbahaya. Justru dengan divaksin kita akan nanti terkena COVID-19. Nah, ini menjerumuskan kita dan sepertinya hal-hal seperti ini harus kita luruskan, Ibu. Untuk santun bermedia, sopan bermedia untuk masyarakat Kota Jepara agar penggunaan medsos ini digunakan dengan sebaik-baiknya dengan hal-hal yang positif. Silakan Ibu untuk berkenan memberikan edukasi santun bermedia. Saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat ya, dalam segala usia, dalam segala kalangan, kalau membaca, melihat di medsos itu, jangan langsung cepat percaya, apalagi sumber-sumber yang tidak jelas dari siapa. Kalau pemerintah kan memang kita sudah jelas kan, vaksinasi itu kan tentu saja itu kan semuanya ada penelitiannya, ya kan. Kemudian juga semuanya sudah diatur sedemikian rupa, vaksin yang masuk itu memang vaksin yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu yang didengar. Kenapa mendengarkan pihak-pihak yang kita sih tidak tahu sebenarnya itu siapa, ya kan? Hati-hati sekarang di medsos itu. Jangan percaya berita-berita yang hoax gitu kan, nah seperti itu. Jadi kalau tidak jelas sumbernya dari mana, terus langsung percaya itu jangan. Jadi sumber kalau ada berita itu coba dilihat dulu deh siapa itu. Jangan asal percaya begitu saja, jangan ditelan mentah-mentah. Kalau ada hal-hal yang kita dengar ataupun kita baca dari media sosial. Jadi masyarakat itu harus cerdas bermedsos. Dan juga jangan juga menyebarkan berita-berita yang bohong, yang tidak benar, ya kan. Jadi karena itu semuanya itu ada aturannya juga, ya kan. Tidak baik juga menyebarkan berita-berita bohong, kan ada juga ini yang hukumannya, ya kan. Jangan suka menyebar berita yang mempropaganda, kebencian, dan juga selain itu kita juga harus cerdas mencari informasi.
Jangan gampang terprovokasi. Ya sudah jelas-jelas ini kan manfaatnya ada. Saat ini saya melihat kondisi Ibu kelihatan segar, cantik, penuh semangat, berwibawa. Nah, hal-hal seperti ini yang kita inginkan Ibu, tentang menjaga imun tubuh seperti Ibu saat ini, betapa segarnya, semangatnya. Seperti apa sih Bu rahasianya untuk menjaga imun tubuh itu? Kegiatan saya memang luar biasa banyak, mobilitas saya juga tinggi, jadi saya mesti memang banyak, dari sebelum COVID saya sudah jaga imun. Yang namanya jahe, daun kelor, segala macam yang termasuk busan daun sirsak, segala macam itu memang saya konsumsi, karena memang saya ini sangat memanfaatkan herbal ini, karena dia kan bukan kimiawi ya, jadi memang jaga imunnya seperti itu. Jadi kita menjaga imun kita itu dengan herbal, dengan makan yang bergizi tentunya, ya kan. Kalau saya makannya itu saya pakai logika. Jadi kalau memang menurut orang misalnya ada kayak saya misalnya, kenapa saya senang brokoli misalnya, karena bagi saya itu gizinya tinggi, jadi saya makan. Saya seperti itu. Jadi saya kalau makan itu tidak semata-mata hanya di lidah, tapi dia harus pakai logika dulu. Ini harus dimakan karena bergizi, ini harus diminum karena bergizi, seperti itu. Jadi saya lebih banyak, kalau saya itu prinsipnya tuh makan tuh pakai logika biar punya manfaat buat tubuh kita dan juga menjaga imun dengan herbal tadi. Ini kan nenek moyang kita kan sudah benar-benar ini ya, luar biasa ya, pengetahuan herbalnya itu harus dimanfaatkan. Dan juga tentu berpikir positif, terus bersyukur. Nah itu bisa meningkatkan imun juga, mensyukuri apa yang ada, berpikir selalu positif. Nah itu meningkatkan imun kita. Ya kan, tadi jangan lupa bahagia. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu. Demikian dari kami Radio Erlisa FM Jepara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari Radio Erlisa, saya Dinda Kirana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Cinta sudah membara, rindu jadi menggebu-gebu. Janji-janji seribu janji, janji apel di malam ini. Pacar kita ada di
sebagai masyarakat Kabupaten Jepara juga harus selalu mengerti dan juga menjalankan apa yang diinginkan oleh pemerintah Kabupaten Jepara tentang kesehatan, tentang menerima adanya vaksin COVID-19. Untuk itu pemirsa, perwakilan dari tokoh masyarakat ikut andil dalam memberikan sumbangsih untuk memberikan edukasi tentang pentingnya vaksin COVID-19 buat kita bersama. Marilah kita ikuti yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Gimana Pak kabarnya? Sehat selalu? Alhamdulillah selalu sehat. Semoga kita semua sehat, jaga imunitas kita. Terima kasih Pak. Berkaitan dengan tema yang kami angkat tersebut, maka dari itu kami memohon untuk Bapak berkenan memberikan edukasi kepada masyarakat Jepara terkait pentingnya vaksin COVID-19 ini. Oke Mbak, terima kasih. Ya, kalau kita melihat kondisi sekarang itu kan memang program dari pemerintah itu kan belum bisa menyuruh untuk vaksinasi kan itu. Tapi kan kita sudah melihat dari sisi baiknya. Kondisi sekarang itu kemarin hanya kita diberikan untuk pelayan publik saja, pelayan masyarakat saja. Tapi alhamdulillah dari pelayan masyarakat yang sudah divaksinasi itu hasilnya juga baik-baik semua. Jadi kemarin juga contoh di DPRD Jawa Tengah itu kemarin juga sudah divaksin dan alhamdulillah tidak ada reaksi yang negatif. Dan alhamdulillah dengan kondisi seperti itu maka paling tidak minimal untuk menekan virus supaya virus itu mati dan otomatis tidak menyebar kemana-mana, paling tidak mengurangi lah kan seperti itu. Tapi memang harapan saya selaku wakil rakyat itu kepingin masyarakat tidak usah ragu karena vaksin ini sudah diuji coba kan resmi dan otomatis sudah dicek oleh ahlinya, ahli kesehatan. Jadi kalau kita orang awam itu kan tidak ngerti apa itu mengenai di bidang kesehatan secara detail kan. Jadi kalau itu sudah dicek oleh ahlinya, kenapa kita harus takut? Sedangkan dokter-dokter semua divaksin, tenaga-tenaga medis divaksin, pelayan publik juga divaksin, dan ini sudah dilaksanakan. Dan alhamdulillah kan tidak ada yang negatif. Nah ini harapan saya, ayo kita bareng-bareng nanti masyarakat umum, nanti kalau ada program vaksin, ayo kita vaksinasi dan jangan takut. Karena ini untuk mengurangi penyebaran virus dan antisipasi. Kalau nanti takut akhirnya tidak divaksin, terus akhirnya masih ada virusnya, nanti menyebar ke masyarakat, menyebar ke keluarga, kita semua yang susah. Baik Pak, apa yang Bapak sampaikan tadi memang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk pengetahuan bahwa vaksin COVID-19 ini benar-benar penting. Untuk selanjutnya Pak, Bapak ini kan sebagai wakil rakyat dari anggota DPRD Jawa Tengah, tolong Bapak bisa memberikan suara dari mewakili rakyat, terutama rakyat Kabupaten Jepara. Bagaimana sih pemerintah ini seharusnya dalam menanggulangi COVID-19 dan juga memberikan edukasi tentang pentingnya vaksin COVID-19. Seharusnya seperti apa Pak sebagai wakil rakyat? Silahkan Pak. Dari pemerintah itu harus mengutamakan penggunaan protokol kesehatan. Dari unsur di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, sampai di tingkat desa, sampai di tingkat paling mikro yaitu di RT. Ini harus memberikan contoh untuk pejabat publik lah istilahnya. Dan nanti otomatis misalkan ini sudah di tingkat desa, di tingkat RW, di tingkat RT.
Kalau kepala desanya dan perangkatnya memberikan contoh, ketua RW-nya memberikan contoh, dan ketua RW-nya, RT-nya memberikan contoh, tokoh masyarakat memberikan contoh, otomatis lingkungan ini akan ikut. Tapi kalau pejabat publik aja tidak memberikan contoh, otomatis yang lain kan akan lebih sembrono, gampang ke. Wong Jawa iki wong Jepara ngenteng ke. Lah ngenteng gitu kan otomatis yang lain juga ngikut, apalagi anak-anak muda yang sekarang mungkin sudah bosen lah. Sudah bosen dengan penggunaan masker, dengan protokol kesehatan, terus juga cuci tangan dan menghindari kerumunan dan lain-lain. Itu paling tidak diberikan contoh oleh tokoh-tokoh dulu. Insya Allah kalau tokoh-tokoh ini kita kawal bareng-bareng sampai di tingkat paling bawah, insya Allah pun hasilnya baik. Dan kalau ini dibiarkan, tokohnya aja tidak memberikan contoh, ya akhirnya lingkungan juga kurang baik itu, Mbak Dinda. Baik Pak, untuk selanjutnya ini kan banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa vaksin COVID-19 ini berbahaya. Hal-hal seperti itu karena mungkin dampak dari penggunaan media sosial yang kurang tepat Pak. Ada kalangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka memberikan berita-berita hoax yang itu membuat masyarakat awam ketakutan untuk menerima vaksin COVID-19 ini. Hal-hal seperti itu seharusnya tidak perlu terjadi, dan Bapak sebagai wakil rakyat silahkan untuk memberikan nasihat-nasihat atau himbauan kepada masyarakat yang tidak bertanggung jawab, mereka yang memberikan berita-berita hoax. Santun bermedia, itu yang terpenting. Silahkan Pak. Ya Mbak Dinda, jadi begini ya, kalau vaksinasi itu kan sudah dijelaskan di media hampir setiap hari dan sudah disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan, dan juga sudah diprogramkan secara nasional. Dan vaksinasi itu memang sangat penting sekali karena tujuan adalah untuk mengatasi pandemi ini, mematikan virus-virus yang sudah tersebar, apalagi tidak tindakan preventif atau antisipasi dengan kekebalan setelah vaksin itu kita tidak gampang terkena virus. Itu intinya di situ. Jadi memang program pemerintah ini sangat bagus. Dan kalau masyarakat ragu, kenapa harus ragu? Pak Presiden aja sudah nyontonin, ya. Pak Gubernur aja sudah nyontonin divaksin, ya. DPR pun sudah nyontonin, Pak Bupati pun sudah nyontonin. Kalau ini ada resiko, mesti beliau-beliau nanti akan tidak sehat kan setelah divaksin. Ternyata setelah divaksin beliau-beliau ini tetap beraktivitas tiap hari, kesibukannya tiap hari, nyatanya sehat selalu, dan imunitas juga terjaga. Nah, yang ditakuti yang dari mana? Nah, dan ini kan sudah ada ahlinya. Ini sudah dicek vaksin itu, dan otomatis sudah ada ahlinya. Dokter-dokter ya sudah melakukan vaksin, tenaga medis sudah melakukan vaksin, yang itu yang beli-beli itu ahlinya. Sedang kita orang awam yang nggak ngerti medis, kita kenapa harus takut? Kalau tenaga medis saja melakukan vaksinasi, itu Mbak Dinda. Baik Pak, terima kasih sekali apa yang Bapak sampaikan tadi, semoga bisa diterima oleh masyarakat Jepara dan juga mereka oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang sering menggunakan media sosial dengan berita-berita hoax, berita-berita negatif, semakin sirna di Kabupaten Jepara. Untuk selanjutnya ini Pak, saya juga ini penasaran, gimana sih Pak yang harus kita lakukan agar imun kita tiap hari ini tetap stabil, bahkan bisa naik, kita bisa sehat, bisa happy, bisa terjaga selalu. Apa yang harus kita lakukan Pak untuk menjaga imun itu tadi? Menjaga imun, satu, kita harus tiap hari olahraga. Minimal kita itu punya waktu tiap hari setengah jam lah untuk menjaga kebugaran kita, itu satu. Kedua, kita harus minum vitamin. Ketiga, kita cukup tidur. Keempat, kita ya mengurangi berkerumun lah. Kita misalkan sudah olahraga, minum jamu, minum madu, terus
kita masih kumpul dengan orang. Kan itu kan virus bukan dari diri kita, virus itu kan juga bisa dari orang lain. Nah, disinilah kita menjaga, tetap kita pakai 5M tadi, dan kita harus bisa memanage diri kita, harus tetap bahagia dan tetap semangat. Kalau tidak bahagia, kita susah. Itu yang membuat imun kita turun. Kalau kita selalu semangat, bahagia, itu tetap meningkatkan imun. Betul Mbak Dinda. Yang penting bahagia. Bahagia, tetap bahagia. Bahagia dan semangat. Bahagia tapi kalau nggak semangat jangan repot. Bahagia dan semangat. Terima kasih Pak. Tentunya hal-hal yang Bapak sampaikan tadi inilah yang kami butuhkan, inilah yang kami perlukan, dan semoga tetap bermanfaat untuk kita semua masyarakat Kabupaten Jepara, untuk tim Erlisa FM juga, untuk DK Manajemen, dan untuk saya sendiri Dinda Kirana Pak. Semoga Bapak juga sehat selalu, diselamatkan, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Indonesia menjadwalkan vaksinasi corona dimulai Desember 2020. Apakah Anda sudah mengetahui tujuan vaksinasi tersebut? Yuk kenali lebih dalam agar semakin mantap divaksin kelak. Menurunkan jumlah pasien dan kematian akibat COVID-19. Mendorong terbentuknya kekebalan kelompok herd immunity. Melindungi dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat. Menjaga produktivitas serta menurunkan dampak ekonomi dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maskor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, kami dari Radio Erlisa FM Jepara, dan ini berkaitan dengan acara yang kami laksanakan setiap 1 bulan sekali, yaitu Harmoni, Harapan Motivasi dan Seni, yang untuk di edisi bulan Maret kali ini kami membawakan tema tentang sinergitas antara pemerintah bersama masyarakat tentang edukasi vaksin COVID-19 di Kabupaten Jepara, Pak. Banyak sekali anggapan-anggapan miring tentang vaksin COVID-19 ini yang mereka justru menganggap bahwa vaksin ini sangat berbahaya. Silakan, Pak. Terima kasih, Mbak Dinda. Jadi vaksin menurut kami ini penting ya, karena vaksin ini adalah sarana menurut saya, sarana bagaimana kekebalan tubuh ini harus dipertahankan. Yang kedua, efek psikologis kalau menurut saya. Dengan vaksin ini harapan kami bisa menambah imun, menambah keyakinan ya secara psikologis terhadap masyarakat, bagaimana COVID ini memang bisa disembuhkan, COVID ini bisa dihilangkan, dihindarkan, menurut saya seperti itu. Untuk selanjutnya Pak, tahapan-tahapan yang diberikan kepada kita, masyarakat di Kabupaten Jepara tentang vaksin COVID-19 ini, yang pertama ini yang mendapatkan vaksin adalah para nakes, kemudian para pejabat atau petinggi-petinggi terpenting, kemudian untuk selanjutnya ini adalah di tahapan bulan Maret ini lansia atau manula, yang notabene dianggap bahwa mereka itu rentan akan penyakit-penyakit penyerta sehingga manula ini didahulukan. Seperti apa yang dilakukan pemerintah, langkah-langkah yang sudah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Jepara menurut Pak Maskur? Silakan Pak. Ya, jadi kalau menurut saya ini tepat, karena kalau pertama itu adalah nakes, karena memang dari awal memang nakes ini ditempatkan di garda paling utama kan, seperti itu kan, dimana mereka ini, beliau-beliau inilah yang nanti harus berada di garis depan untuk bagaimana penanggulangan COVID, sehingga bekal ini harus dilakukan dulu kan, begitu. Jadi ya, kalau apa namanya ujung tombak ini nggak dibekali, ya siapa nanti yang akan berjuang di situ kan, begitu. Sehingga menurut kami ini adalah tepat ya. Yang kedua berkenaan dengan
pejabat publik ya, karena pejabat publik ini kan adalah wakil dari pemerintah bagaimana roda pemerintahan pelayanan publik ini dijalankan ya, sehingga ini memang penting kan begitu. Yang ketiga adalah manula, karena ini adalah yang sangat resisten. Menurut kami selain manula juga harusnya, karena COVID ini kan sebenarnya rentan dengan penyakit-penyakit bawaan ya, sehingga sekarang ini kan yang memiliki penyakit bawaan ini kan tidak hanya orang tua ya, tapi anak-anak muda juga pun yang berdekatan dengan penyakit bawaan yang memang ini membawa dampak buruk terhadap COVID. Nah, ini kalau menurut saya juga harus didahulukan juga kan begitu, karena hal-hal yang seperti inilah menurut saya, karena harapan kami ini kan sebenarnya gini, kapan sih COVID ini akan tetap cepat berakhir kan begitu. Dunia internasional juga sama seperti itu. Event-event kami sebagai asosiasi ya, kami juga memiliki banyak event yang saat ini tertunda. Salah satunya sebagai indikator adalah vaksin ini sudah sejauh mana dilakukan begitu. Efek yang berbahaya dari COVID ini menurut saya kan di psikologis ya, sehingga psikologis inilah yang harus diselesaikan dulu kan menurut saya. Makanya vaksin ini adalah salah satu yang bisa menjadikan psikologis kita itu menjadi yakin, mantap kan begitu menurut saya gitu. Baik Pak Maskor, untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan acara yang kami laksanakan, Harmoni Harapan Motivasi dan Seni edisi bulan Maret ini kan tentang sinergitas masyarakat bersama pemerintah tentang vaksin COVID-19 di Kabupaten Jepara ini Pak. Penyakit seringan apapun bisa dibuat berat kalau itu tidak ada pemberitahuan, tidak ada pengetahuan yang menjelaskan itu kan menurut saya kan gitu. Banyak orang mengatakan bahwa COVID ini nggak bahaya loh, gitulah. Jadi seperti penyakit flu biasa. Akan tapi kalau memang hal ini tidak disampaikan melalui edukasi, sama saja dong, gitu loh. Jadi karena kita tidak bisa mendengar dari nakes aja bahwa COVID itu seperti ini. Kita ini berada pada dunia yang terbuka ya, informasi terbuka, internet, TV, ya, ini terbuka, di mana semua orang memberikan sesuatu sesuai dengan pandangannya mereka masing-masing kan begitu. Nah, makanya edukasi ini perlu gitu loh. Apa sih yang sebenarnya terjadi? COVID ini loh seperti ini, penyakitnya itu loh seperti ini, cara pencegahannya seperti ini, apa yang harus untuk mencegah itu loh caranya seperti ini. Jadi hal-hal yang seperti ini kan perlu diedukasikan. Kalau sekarang memang edukasi ini kan kita beredukasi sendiri dari media-media bebas, di mana media bebas ini memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga kadang-kadang ya itu kita ini mendapatkan dari sudut pandang yang mana sih. Nah, tanpa nanti dicampuri sudut pandang yang lain, kita akan berpedoman pada yang kita dapatkan begitu. Nah, pasnya yang salah ini kan kita mendapat sesuatu yang salah dan membuat sesuatu yang panik lah. Ini yang berbahaya kan begitu. Termasuk si vaksin ini juga gitu loh. Vaksin ini dari awal pertentangannya kan luar biasa. Vaksin ini belum diuji, uji tahapan belum dilalui kan sendiri kan. Nah, akan tetapi kalau menurut saya ini kan sudah dilakukan oleh khalayak rame ya, dunia internasional sudah mengakui kan gitu. Uji coba sudah dilakukan walaupun di Indonesia ini belum tahapan dari tahap demi tahap itu mungkin belum selesai karena waktunya juga belum tidak betul mencukupi kan begitu loh. Akan tapi dari tahap pertama sampai sekarang ini kan sudah hampir 2 bulan lebih ya orang sudah divaksin ya. Nah, dari sini kan sebenarnya tidak belum ada membawa dampak yang sekiranya terlalu buruk kan begitu. Walaupun sebenarnya di dunia yang terbuka saat ini buruk tidaknya ini bisa dimanipulasi ya, data-data ini, informasi ini bisa dimanipulasi ya seperti itulah. Dalam edukasi vaksin COVID-19 ini Pak, kira-kira seperti apa sih Pak seharusnya dalam kita menggunakan media sosial, santun bermedia itu harus bagaimana Pak? Silakan. Pakailah media dengan hati nurani menurut saya ya. Hati nurani itu namanya hati nurani itu selalu benar menurut saya ya. Jadi pakailah hati nurani menurut saya. Jadi biar apa yang disampaikan dengan hati nurani ini juga akan diterima oleh hati nurani yang baik juga akan begitu. Informasi itu digarap disampaikan dari sudut pandang yang
berbeda-beda. Kalau kita dapat sudut pandang yang pas, oke. Tapi kalau kita dari sudut pandang yang nggak pas, itulah yang diyakini. Ini kan menurut saya berbahaya, kan begitu. Baik Pak, saya pikir cukup, dan tentunya apa yang Bapak sampaikan tadi begitu bermanfaat untuk kita semua, kaum awam, masyarakat Jepara, dan juga spirit buat kami Radio Erlisa. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar cita-cita, gemilang merayu, menjaga ibu semata. Ku puja wahai kau perwira, menjaga ibunda ratu, bagaikan Mahameru sempurna, tetap berbakti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Haizul Ma'arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Terima kasih Pak Haizul Ma'arif, kami dari Radio Erlisa FM Jepara. Saya Dinda Kirana, sudah diperkenankan untuk wawancara bersama Bapak terkait dengan acara yang kami selenggarakan, yaitu Harmoni. Untuk masyarakat awam, terutama di Kabupaten Jepara ini, banyak sekali yang beranggapan pro dan kontra. Ada yang mendukung dan ada yang benar-benar tidak mau untuk divaksin. Nah, untuk meluruskan hal-hal semacam ini, silahkan dari Bapak Haizul Ma'arif selaku Ketua DPRD Kabupaten Jepara memberikan himbauan motivasi kepada seluruh masyarakat, terutama di Kabupaten Jepara, supaya COVID-19 ini hilang dan menjadi sehat kembali. Monggo Pak Haizul Ma'arif. Baik, terima kasih Mbak Dinda Kirana. Sehat selalu, mudah-mudahan tetap senyum bahagia, karena dengan senyum bahagia ini akan meningkatkan imun kita dan iman kita pastinya. Kalau imun dan iman ini senantiasa terjaga, insya Allah wabah COVID-19 ini tidak akan mengganggu kesehatan kita. Itu yang kita harapkan. Ini juga menjadi
edukasi kepada masyarakat luas. Alasan apa yang kemudian masih tidak percaya dengan adanya COVID? Tidakkah cukup banyak orang yang kemudian menjadi korban akibat wabah ini, baik yang masih di ICU rumah sakit atau yang kemudian sudah meninggal? Orang-orang di sekeliling kita, apakah tidak cukup itu bukti kemudian menjadikan diri kita untuk berikhtiar melawan COVID-19 ini? Dari sekian rentetan kejadian yang ada, tentu ini kemudian menjadikan kita mengetahui adanya wabah COVID-19 ini benar adanya, sehingga wabah ini tahun ini belum selesai, padahal sudah 1 tahun lebih. Maka ini harus menjadi perhatian kita untuk terus berikhtiar menjaga kesehatan kita, menjaga protokol kesehatan kita, agar betul-betul kita terhindar dari wabah COVID-19 ini. Saat ini rate di Kabupaten Jepara sudah sangat tinggi, lebih dari angka 30%. Artinya setiap 100 orang yang ada di Kabupaten Jepara ini terindikasi kurang lebih 25-30 orang terinfeksi. Ini menjadikan keprihatinan kita semua yang ada di Kabupaten Jepara, sehingga dari rate ini yang ada di Kabupaten Jepara menjadikan kita keprihatinan dan terus untuk menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah vaksin ini sudah ada dan sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi, kemudian turun sampai kemudian ke Pak Gubernur, kemudian turun sampai ke Pak Bupati Jepara, dan kami bagian dari Forkopimda Kabupaten Jepara telah divaksin perdana di Kabupaten Jepara tanggal 25 Januari. Saya termasuk alhamdulillah yang mendapatkan vaksin pertama. Alhamdulillah sampai saat ini kondisi alhamdulillah sehat, juga tidak merasakan hal gejala apapun, dan insya Allah sesuai dengan fatwa Majelis Ulama bahwa vaksin Sinovac adalah vaksin yang halal dan aman untuk masyarakat Muslim atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehingga kami berharap kepada masyarakat Kabupaten Jepara untuk turut serta sukseskan vaksinasi yang ada di Kabupaten Jepara. Dengan vaksin maka insya Allah kita bisa terhindar dari wabah ini. Baik Pak, untuk yang berikutnya Pak Haizul Ma'arif, kalau untuk menghindari terserang COVID-19 ini kan kita selalu harus menjaga protokol kesehatan dan selalu patuh, kebersihan harus selalu terjaga, terutama ini imun tubuh selalu stabil. Mengenai imun tubuh ini Pak Haizul Ma'arif, saya melihat ini dari Bapak sendiri kelihatan fit, segar, penuh aktivitas tetapi tetap semangat. Imun tubuhnya tetap stabil. Kira-kira apa sih Pak rahasianya untuk menjaga imun tubuh supaya tetap stabil seperti Bapak? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Dinda. Jadi sehat ini adalah anugerah dari Allah yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Dengan mensyukuri insya Allah, Allah akan menambah nikmat kita. Kurang lebih begitu ya. Dalam Al-Quran itu kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri atas nikmatku maka nikmatmu akan kami tambah. Itu janji Allah. Maka tidak ada hal yang diragukan lagi atas janji Allah, janji Tuhan. Pertama adalah kita harus bersyukur atas kesehatan ini. Saya yakin dengan kita bersyukur kesehatan, maka kita akan menjaga kesehatan ini dengan baik, memanfaatkan kesehatan ini dengan baik, dengan melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif, yang bermanfaat. Meskipun sudah divaksin, jangan terlena, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Karena ini kita sudah memasuki era new normal. Ini perubahan sosial zaman memang luar biasa dengan adanya wabah COVID ini. Saya meskipun sudah disuntik vaksin 2 kali, saya tetap pakai masker, saya tetap kemudian rajin mencuci tangan setelah kegiatan atau apapun, dan menjaga kebersihan lainnya. Artinya kita memang sudah memasuki babak baru kehidupan sosial yang baru atau istilah new normal, sehingga protokol kesehatan ini harus tetap dijaga.
Tak terpenting adalah kita harus ngayem-ngayem ke hati, harus selalu bungah, ya, harus selalu bahagia. Dengan itu, insya Allah kita juga akan terpancar kebahagiaan bagi diri kita, dan tentu kesehatan kita senantiasa terjaga. Baik Bapak Haizul Ma'arif, sekiranya itu terima kasih. Dan untuk yang terakhir, kami karena benar-benar ingin supaya imun tubuh tetap stabil, sekiranya Bapak berkenan silahkan untuk bersolawat di sini agar semuanya bisa terjaga imunnya. Mendengar suara Bapak bersolawat betapa sejuk dan adem gitu Pak terasa. Silahkan Pak untuk bersolawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda semuanya. Semoga bermanfaat. Ya Rasulullah, salamun alaik, Ya Rafi asyani wa daroji, atfata ya jirota alami, ya uhailal judi wal karomi, ya uhailal judi wal karomi, nawiti ingsun lara syiiran kelawan muji paring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan, rino wengine tanpa pitungan, rino wengine tanpa pitungan. Duh bolo konco riyo wanita, ojo mung ngaji syariat bloko, gur pinter dongeng nulis lan moco, tembe mburine bakal samsara, tembe mburine bakal samsara. Pemirsa saudara Jepara, itulah tadi yang sudah kami persembahkan, Harmoni Harapan Motivasi dan Seni edisi bulan Maret 2021 dengan tema Sinergitas Pemerintah bersama Masyarakat untuk memberikan edukasi tentang vaksin COVID-19 di Kabupaten Jepara. Semoga apa yang kami persembahkan untuk Anda bermanfaat bagi kita semua. Saya Dinda Kirana, Radio Erlisa FM Jepara, DK Manajemen, dan segenap kru Erlisa FM Jepara sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.